Saya tidak banyak yang akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak-mbak Rekanita dari PW IPP Jawa Timur beserta pimpinan cabang IPP dari mana tadi Jember dan Tapal Kuda itu mulai dari Probolinggo ke timur. Hadir semua. Terima kasih. Mana ada Kediri? Saya hanya ingin menyampaikan satu. Kita masing-masing adalah iklan berjalan bagi Nahdlatul Ulama. Tentu sesuai dengan level dan kelasnya masing-masing. Iklan itu harus menarik. Nahdlatul Ulama ke depan itu tergantung kepada bagaimana menarik dan tidaknya IPNU dan IPPNU. Kalau menghitung NU sekarang saya kira masih aman. Masih banyak kiai-kiai dan bunyai-bunyai. Tetapi nasib NU 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Fatayat, Muslimat, Ansor, NU ada di pundak rekan dan rekanita sekalian. Maka mari bersama-sama berikhtiar bagaimana meningkatkan potensi diri untuk lebih menarik. Al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin, orang yang beriman itu adalah memiliki potensi untuk menarik, wa yu'lafu dan disimpati oleh orang lain. Ikhtiar untuk menjadi menarik dan orang lain menjadi tertarik ini ya semampunya kita lakukan. Ke depan tidak boleh lagi ada rekan dan rekanita yang tidak menarik. Untuk siapa saja, minimal dimulai dari penampilan. Kalau berbicara SDM mungkin terlalu lama, tetapi minimal casingnya menarik. Kenapa? Karena jenengan-jenengan ini adalah iklan berjalan bagi Nahdlatul Ulama. Saya harap semuanya, terutama yang baru dilantik, bagaimana berikhtiar menjadi insan yang menarik dari segala sisi. Ojo sampai ada ibu-ibu yang sedang berjalan dengan anaknya yang kelas 2 SMA, ketemu dengan anggota IPP, ibu-ibu bilang begini, kamu kalau ikut IPP kayak gitu modelnya. Kenapa? Baunya tidak harum, penampilan tidak menarik, lecek, sehingga tidak banyak kader NU. Padahal IPNU dan IPPNU itu adalah organisasi kader. Sekali lagi bukan organisasi yang sifatnya harus banyak massa, bukan. Tapi kader. Jenengan adalah calon pemimpin, maka harus menarik mulai sekarang. Kalau toh kesulitan meningkatkan daya diri menarik, ya sudah, yang penting penampilannya ojo ngisin-ngisini. Jangan bikin orang tidak tertarik kepada NU gara-gara rekanita tidak menarik. Terserah bagaimana jenengan akan mengaplikasikan bagaimana menjadi wanita, menjadi perempuan yang menarik. Baik dari segala sisi apapun. Syukur bagi jenengan sangat menarik dari sisi sumber daya, pemikiran, wawasan. Peradaban yang didengung-dengungkan oleh PBNU itu hanya bisa dibikin oleh orang-orang yang mampu bagaimana memantaskan diri untuk menarik untuk orang lain. Bukan persoalan jenis kelamin ini. Kalau persoalan jenis kelamin saya yakin namanya IPP itu sangat menarik bagi IPNU. Tapi bukan persoalan itu. Menarik yang saya maksudkan adalah dari sisi
bagaimana intelektual, bagaimana cara berpikir, bagaimana wawasan, itulah yang membuat menarik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kami ucapkan kepada yang baru dilantik. Saya hanya ingin cerita ke depannya, cerita IPB. Saya tidak ingin cerita setelah dilantik karena kena hujan, besok tidak ngelakuin apa-apa. Saya mesti kalau ketemu mesti ngecek di bawah. Untung ya, orang luar itu melihat NU dari Jakarta. Andai orang luar itu mau melihat sampai di tingkat bawah, masih banyak sekolah-sekolah yang belum ada komisariat. Sejarah IPNU dan IPBNU tidak bisa dilepas dari sejarah Ma'arif. Kalau ada pengurus Ma'arif yang mempersulit pendirian komisariat, sekolah Ma'arif yang mendirikan komisariat kok sulit, laporkan ke saya. Tetapi jangan sampai terbalik Ma'arifnya yang laporan bahwa anak-anak Rekanita tidak melakukan apa-apa. Tenan iki sampean pelantikan nang pinggir segoro cedek Nyiloro Kidul iki mulai ya. Hati-hati sampean. Tenan nih, hati-hati. Saya itu Mbak Maulidiah ya. Saya ingin ada sekolah negeri yang bisa ditembus oleh IPB. Sampai sekarang belum. Itu cita-cita dan keinginan saya. Sudah lama saya inginkan ada sekolah negeri yang di situ ada berdiri komisariat. Di Banyuwangi yang saya maksudkan. Lek iso gawe komisariat nang SMA Gajah Mada itu ya biasa-biasa. Atau komisariat di MTS miliknya Ma'arif itu ya Aliyah itu ya biasa-biasa saja. Kira-kira PCNU mana yang komisariat di SMA negerinya berdiri? Kalau di Banyuwangi belum ya? Masih apa? Seman biasa man. Man es kuwi ora ono bedane mbek Ma'arif man. Di Jember sudah ada mungkin. Belum juga. Pernah ada. Di Lumajang belum. Di Kediri belum. Di Situbondo saya yakin lebih belum. Apalagi Bondowoso. Ini sorry, ini bukan mengecilkan, tetapi memang kenyataan yang kami ingin. Nah maka saya di setiap di kunjungan itu Mbak PW, Rekanita dari PW, saya pasti paling protes kepada Rekanita yang pakai baju batik. Saya pasti paling protes. Kenapa? Karena batik mohon disampaikan ke pusat, batik yang dipakai untuk ini Rekanita ini telah membuat lebih tua dari umur yang sebenarnya. Betul enggak? Mohon ini usulan. Setiap saya tanya itu, di setiap saya sobo desa mesti tanya, mana ketua ranting IPP maju? Saya tanya, sampean umur berapa? 19. Enggak mungkin. 19 enggak mungkin kayak begini. Sampean sudah mendekati 37. Karena warna batiknya itu membuat lebih tua. Tidak mungkin dengan pakaian seperti itu kemudian datang ke SMA negeri. Ini nanti dikira ibu-ibu mau praktek jual alat-alat. Awet nih. Ini benar saya menyampaikan dah hanya sekarang juga. Setiap saya turun di desa sebanyak 197 desa yang sudah saya kelilingi, itu saya mesti ngomong begitu. Maka lebih seneng saya kalau ketemu IPB itu yang pakai
jas kayak begini. Itu seneng. Padahal itu katanya ndak boleh sembarang katanya pakai jas ya toh. Ndak boleh sembarang. Saya tadi baru saja di acara resmi di NU saya pakai baju batik. Berhubung ini mendatangi rekanita saya ganti kaos dan pakai jaket ini. Kenapa? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus menarik. Dari sisi apa? Minimal penampilan menarik. Ojo sampai ono arek IPB gak menarik. Minimal songko penampilannya. Minimal. Nah, makanya saya usul kepada Jawa Timur untuk disampaikan bahwa ini usul Ketua PC dari Banyuwangi bahwa baju batik yang diperuntukkan untuk IPB mohon dievaluasi evaluasinya. Bener, bener. Kalau enggak percaya, kita bisa tes lah. IPB pakai batik, kemudian ada orang yang jalan, kemudian ditanya. Itu menurut jenengan anggota organisasi Rekanita yang masih perawan atau ibu-ibu PKK? Ya bener ini. Ini terpaksa saya sampaikan. Yo mosok pemikirannya gak menarik, wawasannya gak menarik, penampilan mosok yo melok gak menarik. Minimal lah, minimal. Sekali lagi jangan pernah ada yang keluar anak-anak IPP tanpa baju disetrika terlebih dahulu. Jilbab disetrika terlebih dahulu. Ojo sampai jilbabnya disebal, sebul bolak-balik. Aja sampai. Aja sampai. Bukan persoalan apa. Gini, saya terpaksa nyinyir yang seperti ini karena kita itu bukan Kiai Hashim. Kita bukan Kiai Wahab. Yang setiap persoalan itu bisa diselesaikan dengan doa-doa beliau. Kita harus sadari, kita ini penerus beliau. Kita anak-anak ideologis Kiai Hashim Asy'ari, dilalah ambek pangeran tidak diberi kemampuan batin sebagaimana beliau. Lalu apa yang bisa kita jual? Padahal tidak sedikit nikmat Allah yang dititipkan gara-gara kita menjadi pengurus. Saya itu kalau ada acara mesti dianggap stroke. Karena pintu mobil dibukakan. Datang dipersilahkan. Saya sadar bahwa kalau tidak jadi ketua NU tidak mungkin saya digitukan. Begitu juga Rekanita yang jadi pengurus. Datang kemana-mana pakai begini ini mesti orang nganggapnya iki NU. Andai dia tidak jadi pengurus, tidak akan begitu perlakuan orang. Pertanyaannya, kita bayarnya sama pendiri NU pakai apa? Pakai apa bayarnya terus? Sementara kita kenikmatan dari Allah yang dititipkan lewat organisasi karena kita menjadi pengurus itu sudah banyak. Sudah banyak. Ini Mbak Maulidiah ya toh, tempat istirahat itu sama anak-anak IPP sudah disiapin, Mbak. Bener. Sudah disiapin. Pertanyaannya kalau jenengan bukan ketua IPP Jawa Timur, tidak mungkin anak-anak itu nyiapkan. Pertanyaannya sama dengan saya. Nikmat Allah berupa kemuliaan yang kadang-kadang kita terima, penghormatan yang kita terima, yang harus sering kita tanyakan, kita bayarnya sama Mbah Hasyim Asy'ari pakai apa? Paling terakhir, sebelum Ramadan, saya pengen ada 100 talent istimewa dari IPP ketemu dengan saya. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Mandarin, ada yang berbahasa Jerman. Sebelum Ramadan, saya minta ke teman-teman Rekanita IPP, ketemukan dengan saya. Saya kemarin punya pengalaman, Pak, buket.
Lek nyebut sampean iki nang ndi anu nderekne buket ngono. Asfi ku, "Fi nang ndi kok gak ketok nderekaken buket." Saya kumpulin aktivis muslimat Fatayat IPP ada hampir 200. Saya tanya begini, ngacung yang punya anak menjadi dokter. Tak satu pun yang ngacung. Saya turunkan grade-nya. Ngacung yang punya ponaan menjadi dokter. Yang ngacung 3. Satu orang menyampaikan begini, perempuan, ponaan saya jadi dokter tapi dokter hewan. Saya buka rumah sakit NO Mangir, punya dokter 2 non-muslim. Mau nyalahkan siapa? Wong di antara kita jadi dokter ndak ada. Ayo mau nyalahkan siapa? Banyak yang protes ke saya. Itu gimana kok ada dokter non-muslim jadi dokter di rumah sakit NU. Ya saya balik, sampai ndak ada punya yang punya anak dokter, ndak ada. Rata-rata SPD MPDI. Iya ndak? SPD MPDI. Rata-rata. Inilah PR kita yang harus kita selesaikan, tentu dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Sekali lagi, Asfi, jangan hanya bisa bekerja sama, tapi juga harus bisa sama-sama kerja. Berapa tahun sih? 2 tahun. 2 tahun itu waktu sangat singkat sekali. Maka tidak ada lagi istilah tidak lari. Lari dan lari. Kalau kesulitan, bilang sama kita. Kalau justru situ yang sulit, situ yang kita selesaikan nanti. Kalau ada kesulitan, bilang sama kita. Tapi justru kalau situ yang sulit, situ yang kita selesaikan nanti. 2 tahun bukan waktu yang lama. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Maulidiah, terima kasih rekanita dari Tapal Kuda. Mudah-mudahan ini tempat Banyuwangi terlalu indah untuk dilupakan memang. Maka jenengan tidak boleh pulang kalau belum semua destinasi jenengan nikmati. Itu besok antarkan kemana saja yang dimaui oleh rekanita yang dari Jawa Timur dan Tapal Kuda. Mau kemana saja, silakan antar, urus sampean sendiri. Ya. Nah, kalau kesulitan mesti bilang ke kita lah. Jangan repot-repot. Mau kemana saja monggo. Eman. Sekali lagi eman. Banyuwangi terlalu indah untuk dilupakan begitu saja dan dilewati begitu saja. Masih banyak tempat-tempat yang bisa dibikin selfie dan apa jarene Instagram gue apa jenenge? Oh iya, Instagram apa? Mobil ya. Aku ikut melok-melok arek-arek kayak lho nenek. Saya punya loh Instagram bener. Ya cuma untuk ngikut-ngikutin siapa. Saya sebenarnya tahu ya apa gitu gini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.